Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul Indasari selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan inayahnya, kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan kondisi yang sehat walafiat. Selain itu, tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kebodohan. Semoga kita semua akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ayo Kembali ke Dalam Semangat Persatuan. Pidato ini saya buat dengan tujuan mengerjakan portofolio bahasa Indonesia. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat mendorong kita untuk kembali ke semangat persatuan seperti yang para pemuda sebelum kita dalam Sumpah Pemudanya. Hadirin yang saya hormati, hari ini tepat 94 tahun yang lalu sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri tercinta kita ini. Pada waktu itu, semua aktivitas pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan mempraksarai tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa kini. Hadirin yang berbahagia, namun yang terjadi pada saat ini sungguh ironis. Kini kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknaan oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda ini Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Namun, pada pemuda bangsa ini menghadapi musuh yang berbeda, musuh semu, yang perlahan-lahan terus menyusup ke dalam budaya bangsa kita ini. Satu di antaranya adalah individualisme. Hal inilah yang membuat pemuda menjadi individualis dan tidak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan guncangan dunia." Beliau menganggap pemuda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia memahami permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari. Misalnya, permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin gencar mengerus kehidupan bangsa ini. Lalu, kemana perginya para pemuda saat ini? Kemana perginya mereka ketika Indonesia membutuhkan tenaga mereka demi perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik? Para pemuda saat ini banyak yang memilih tidak mau tahu. Mereka pura-pura tidak melihat, menutup mata dan telinga. Mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal banyak sekali kebijakan yang butuh dikritisi dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Wahai para pemuda-pemudi bangsa, peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjungi tinggi, seharusnya pemuda bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai cara, seperti melalui film, musik, fotografi, maupun media lain. Dengan begitu, sebagai pemuda, kita menjadi aktif dalam menjaga bangsa ini dan bukannya hanya diam. Sebenarnya, Sumpah Pemuda ini bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia.
Hadirin berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Di akhir pidato ini, saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tetapi ikut aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.